Iya. Siang. Siang Bu, mari silakan masuk. Silakan duduk Bu. Iya. Selamat siang Ibu. Siang. Boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Sarsiem. Oke, Ibu Sarsiem. Usia berapa Ibu? 54. 54 tahun. Oke. Ibu Sarsiem kesini dengan siapa? Suami. Oh, dengan suami. Suaminya nggak ikut masuk ke dalam Bu? Enggak. Oh begitu, oke, nggak apa-apa ya Bu, yang penting masih bisa dianterin ya. Iya. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Muklis Saputra, ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Iya. Dan akan menemani Ibu Sarsiem untuk melakukan konseling gizi. Iya. Jadi kita akan melakukan konseling selama 1 jam ke depan untuk mengetahui permasalahan gizi Ibu Sarsiem. Iya. Serta mencari alternatif penyelesaian yang cocok untuk Ibu Sarsiem. Iya. Saya harap Ibu Sarsiem bisa menjawab pertanyaan saya dengan jujur dan lengkap. Iya. Tanpa ada yang kurang sedikit, bisa Bu? Bisa. Oke, Ibu Sarsiem tidak perlu khawatir. Iya. Semua jawaban Ibu Sarsiem akan saya jaga kerahasiaannya untuk data ini saja. Bisa Iya. Bu? Bisa. Oke, sebelum saya mulai konseling pada siang hari ini, apa Ibu Sarsiem sudah merasa nyaman dengan lingkungan di sini? Udah. Oke, baik. Kita mulai ya Bu konselingnya. Sebelumnya Ibu Sarsiem sudah tahu kenapa Ibu disuruh ke sini sama dokter? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, saya jelasin ya Bu. Jadi begini Bu, kalau dari data rekam medis, Ibu Sarsiem ini terdiagnosis terkena diabetes mellitus. Dan itu sudah 1 tahun lamanya. Benar begitu, suka merasa ada gejala-gejala? Iya. Saya tebak, kira-kira gejala awalnya itu pasti suka lapar, haus, dan sering banget ingin buang air kecil, benar? Iya benar, sama kakinya pegel-pegel sama pusing. Oh begitu. Nah mungkin karena merasa sudah keluhannya banyak jadi mutusin ke dokter ya. Iya. Nah iya, itu mungkin dampak dari gejala yang saya sebutkan tadi. Iya. Nah, emang Ibu sendiri di rumah bekerja atau ibu rumah tangga saja? Ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga saja. Apa tinggal dengan suami saja di rumahnya Bu? Sama anak 1. Oh, sama anak 1. Memang anaknya ada berapa Bu? 3. Anaknya 3, yang 2-nya? Di rumah tangga bisa. Oh begitu, jadi di rumah hanya tinggal bertiga ya? Iya. Nah ini kalau dari hasil pengukuran tadi di awal, kalau saya lihat tinggi badannya 151, beratnya 56,4. Benar Iya, begitu Ibu? benar. Oke. Apa sebelumnya pernah menimbang? Nggak pernah. Oh nggak pernah, jadi ini baru kali ini menimbang lagi ya, dan Iya. baru tahu beratnya 56,4. Iya. Oke. Nah ini kalau saya hitung status gizinya Bu Sarsiem, status gizinya alhamdulillah normal. Jadi benar, jadi harus dipertahankan ya Bu. Makanya Iya. harus tetap dikontrol, jangan berlebihan. Iya. Biar nggak terkena obesitas. Iya. Karena kalau sudah dia kena diabetes lalu ada obesitas, resiko terkena penyakit lainnya lebih tinggi. Iya. Jadi jangan berlebih ya Bu, makanya dijaga lagi berat badannya. Iya. Oke. Selanjutnya ini kalau dari rekam medis, nilai gula darahnya memang sudah sangat tinggi ya Bu, sebesar 200 mg per desiliter. Ini sudah tinggi dari batas normal. Tapi kalau saya lihat kadar kolesterol dan asam urat masih aman-aman saja. Oke. Emang ada yang normalnya berapa? Oh, untuk normalnya sendiri 70 sampai 130. Nah, itu sudah jauh banget kan ya dari kadar normalnya. Sudah sangat tinggi. Nah, nanti di akhir atau di sesi selanjutnya saya akan ngatur pola hidup Ibu Sarsiem, terutama pola makan, agar gula darahnya selalu dalam batas normal, sehingga tidak ada komplikasi lainnya untuk penyebab degeneratif seperti jantung, ginjal, dan sebagainya. Saya Bu? Iya. Oke.
Nafsu makannya saat ini masih baik-baik saja tapi Bu? Baik-baik aja Mas. Oh baik, oke, tidak ada gangguannya dari mulut dan sistem pencernaan? Nggak ada. Gigi masih aman? Masih. Lambung masih aman? Masih. Oke, alhamdulillah. Nah, ini tekanan darahnya juga ternyata sedikit tinggi, sebesar 130/85. Ya. Memang tidak termasuk hipertensi. Iya. Ini sudah melebihi dari nilai normal. Jadi mungkin nanti kita akan mengatur juga bahan makanan yang cocok. Apa Ibu Sarsiam ini di rumah suka makan yang asin-asin? Tidak. Tidak, yang masak di rumah siapa Bu? Suami. Suami suka pakai bumbu yang berlebih. Enggak, udah dikasih tahu suruh dikurang-kurangin. Oh begitu, jadi memang sudah dikurangi ya untuk penggunaan bumbu. Iya. Nah, ini saya jelaskan. Jadi sebenarnya untuk hipertensi tidak hanya dari garam saja, tapi disebabkan karena yang namanya natrium dalam makanan tersebut. Iya. Jadi makanan-makanan lain baik olahan ataupun bahan mentah, kalau kadar natriumnya tinggi bisa memicu peningkatan tekanan darah Ibu Sarsiam. Nah mungkin nanti kita bisa pilihkan nih bahan makanan yang natriumnya rendah dan tidak memicu peningkatan nilai kadar tekanan darah. Apa ya Bu? Iya. Oke. Ibu Sarsiam ada riwayat penyakit lain selain diabetes? Enggak ada. Nggak ada ya. Keluarga juga tidak ada. Enggak ada. Oke. Saat ini sedang mengkonsumsi obat-obatan kemarin tadi dikasih sama dokter. Iya. Obat apa? Ada gula. Obat gula aja ya, metmorfin. Iya. Oke. Tidak sedang menjalani kemo atau Enggak. cuci darah? Tidak. Oke, tidak ya. Oke. Ibu Sarsiam masih suka berolahraga? Masih, tapi jalan-jalan. Oh, jalan-jalan di sekitar rumah saja. Iya. Berarti masih kuat untuk bangun ya, masih kuat untuk jalan di sekitar. Iya, masih. Oke. Baik Ibu, selanjutnya saya akan nanyakan pola makan Ibu Sarsiam kemarin, boleh? Iya, boleh. Ibu Sarsiam mungkin bisa ceritakan kepada saya makan apa saja mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Mungkin bisa diceritakan Bu dari Bisa. pagi. Tadi minum teh Minum tehnya itu jam berapa Bu? jam 6. Jam 6. Sama makan biskuit. Biskuit. Tehnya pakai gula. Pakai Berapa gulanya? 3 sendok. 3 sendok ya. Oke, gulanya berapa keping Bu? 3. 3 keping. Oke. Lalu ada makan pagi seperti makan berat. Enggak ada. Ada makan beratnya jam berapa Bu? Jam 9. Jam 9 ya. Oke, itu makan apa saja Bu? Nasi, Nasi. sayur bening bayam, Mm-mm. ayam kecap, Nasi, bening bayam. Lalu ayam kecap, mm-mm. tahu tempe. Nasinya berapa centong Bu? 1 centong. 1 centong saja. Iya. Untuk bening bayamnya Setengah mangkok. setengah mangkok. Oke. Wah Ibu Sarsiam banyak makannya nih. Ayam kecap berapa Bu? 1 potong bagian paha. Oh 1 potong paha saja. Oke, ada kulitnya? Enggak. Nggak ada kulit ya. Tahu tempe? 1 potong 1 potong. 1 potong 1 potong. Oke. Ada makan buah? Ada Makan apa? jeruk Jeruk ya. Berapa jeruknya? 1. 1 saja. Oke, 1 buah. Lalu ada makan lagi siang selingan atau langsung makan berat? Selingan. Selingan. Makan apa dan jam berapa? Jam 1. Jam 1 siang. Makan apa itu Bu? Nastar, Nastar sama Oreo. nastar dan Oreo. Nastarnya berapa buah? 3. 3 buah. Oreonya 3 keping. 3 keping juga. Oke. Lalu ada makan berat di siang hari? Enggak ada. Nggak ada. Siang hari tidak makan berat. Enggak. Kenapa Ibu? Enggak kepingin. Oh nggak kepingin makan. Oke. Lalu langsung makan malam. Iya. Pukul berapa makan malamnya? Jam 6. Oh jam 6 sore. Oke. Makan apa saja itu Ibu? Nasi, Nasi, pecel lele, pecel lele, sama
lalap, Oh lalap. Lalapnya apa? timun, Timun saja. Nasinya berapa centong? Masih 1 centong? masih. Oke. Ini pecel lele, lelenya 1 ekor. Iya, Oke. Timunnya berapa, Bu? 2 iris. 2 iris. Ini tidak makan sayuran lain seperti kol Enggak, atau kemangi? enggak. Enggak, berarti cukup nasi, pecel lele, dan lalapan. Iya, Ada makan buah? makan jeruk. Jeruk lagi, oke, 1 buah lagi. Iya, Oke. Ada makan malam di setelahnya, minum atau makanan selingan lagi? ada. Ada apa itu, Bu? Bikin teh Bikin teh lagi. Oke, berapa gulanya? 3 sendok. 3 sendok lagi, oke. Nah, ini dari semua makan, kira-kira saya review ulang lagi ya, Bu. Pagi jam 6, minum teh dengan gula 3 sendok, Iya, biskuitnya 3 keping. Jam 9 pagi makan nasi, bening bayam, ayam kecap, tahu tempe, masing-masing Iya. 1, dan buah jeruk. iya, Lalu jam 1 dilanjut ada nastar 3 buah dan Oreo 3 keping. iya, Dan makan sore menjelang malam pukul 6 sore, nasi, pecel lele, lalapan, dan buah jeruk kembali. iya, Lalu ada minum teh manis dengan gula 3 sendok. iya. Konsumsi air putihnya masih normal. Nasi Bisa disebutkan berapa air putih seharinya, masih ingat kemarin? ini sehari kemarin 19. Oh, sehari 9 gelas. Oke, boleh kalau itu. Nah, oke, terus ada konsumsi kopi. Suka minum kopi? Nggak pernah. Nggak pernah minum kopi? Enggak. Mungkin merokok? Enggak. Oh, tidak merokok. Oke. Konsumsi obat-obatan tadi saja ya, Iya. dari dokter Iya, Metmorfin. obat gula. Obat gula. Ada konsumsi suplemen? Enggak ada. Nggak ada ya. Oke. Baik, Ibu Sasim. Iya. Ini kalau saya lihat-lihat berarti untuk konsumsi buah sehari 2 kali ya kemarin? Iya. Kalau sebelum-sebelumnya apa pernah lebih dari 2 kali? Enggak. Enggak, berarti memang pola makannya 2 sehari kali 2 kali terus makan ya? Iya. Lalu selalu ada buahnya? Iya. Oke. Ada suka susu, minum susu? Nggak suka. Nggak suka susu? Iya. Olahan susu seperti keju? Kalau keju doyan. Oh, kalau keju masih doyan, tapi makannya jarang-jarang ya? Iya. Oke. Kalau minyak, penggunaan minyak suami masih membatasinya? Batasi. Batasi, oke, bagus. Untuk sayuran? Sayuran hijau-hijau. Iya, apapun sayuran jenisnya, apakah setiap makan harus ada makan sayur? Iya. Harus ada ya? Ada. Oke. Berarti dalam 2 kali makan harus ada sayurnya. Bagus. Untuk pemanis atau penggunaan gula, Masih pakai. masih make. Soalnya saya senangnya manis-manis. Oh, paling suka manis-manis. Mm-mm. Oke. Kalau santan, Bu? Kalau santan jarang. Suami saya nggak bisa masak santan. Oh, begitu. Ya nggak apa-apa, maklum ya, namanya laki-laki Iya. masaknya susah-susah. Oke, jadi ini kalau manis memang sangat disukai ya, manis-manisnya, tapi untuk santan memang dikurangi. Iya. Baik. Baik, Ibu. Ini makanannya memang belum baik ya. Nanti Iya. biar kita perbaiki Iya. untuk jadwal makan dan bahan makanannya Iya. agar tidak meninggikan nilai glukosa darahnya. Iya. Oke, selanjutnya, apakah sebelumnya sudah pernah mendapatkan diet? Belum. Belum ya? Jadi baru kali ini Iya. konseling. Iya. Dan baru kali ini juga ke dokter. Iya. Oke. Ini memang tidak ada ya. Ada alergi makanan, Bu? Enggak. Nggak ada. Kalau di rumah pernah baca-baca terkait tentang gizi? Enggak pernah. Nggak pernah. Jadi memang di rumah hanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Oke. Kalau makanan yang tidak disukai mungkin ada. Ada. Apa itu? Durian. Durian saja. Kalau Iya. makanan beratnya mungkin tidak suka makan ikan atau pedas, mungkin bumbu-bumbuan. Pedas nggak suka. Oh, tidak suka pedas. Oke, memang jangan ya, dibatasi saja untuk tidak memicu pencernaan. Oke. Untuk tadi aktivitas fisiknya kan masih kuat untuk berjalan-jalan. Apakah masih suka olahraga ringan? Seminggu mungkin 2 kali atau 3 kali? Olahraganya jalan-jalan aja sekitar rumah. Oh, begitu. Berarti memang jalan-jalan saja, tidak ada olahraga lain Nggak ya ada. yang spesifik. Iya. Oke.
Kalau jalan-jalan begitu berapa lama, Bu? Ya kadang setengah jam, kadang 1 jam. 30 menit ya, berarti sampai 1 jaman. Iya, mondar-mandir aja. Oh iya. Ada suka di rumah kalau lagi nggak ngapa-ngapain? Apa suka nonton TV atau main handphone? Main handphone Main handphone. Berapa lama sekali main handphone, Bu? 30 menit. 30 menit. Oke. Nah, baik. Ini pertanyaan saya sudah cukup. Iya. Nanti selanjutnya saya akan mendiagnosis dan memberikan rekomendasi diet untuk Ibu Sasiem. Iya. Sebelumnya mungkin Ibu bisa baca-baca terlebih dahulu terkait informasi diabetes mellitus di sini. Iya. Baik, Ibu Sasiem, ini kelihatan di layar saya. Kelihatan. Oke, jadi untuk hasil dari pertanyaan tadi, Ibu Sasiem itu asupan energinya berlebih, Bu. Untuk energinya sendiri Ibu mengasup sebesar 1600, sedangkan yang dibutuhkan oleh tubuh hanya 1440. Iya. Nah, lalu karbohidrat atau sumber energinya juga berlebih, itu cukup tinggi sebesar 255, sedangkan kebutuhannya hanya 198. Iya. Nah, jadi harus nanti dibatasi lagi. Iya. Nah, lalu nilai glukosanya kan tinggi ya, tadi Iya. 200, sama kurang aktivitas fisik kalau saya lihat-lihat. Iya. Nah, maka dari itu intervensi yang saya berikan pertama ini tujuannya untuk mempertahankan berat badan. Kan berat badan Ibu Sasiem sudah baik nih. Iya. Tidak obesitas juga, jadi harus tetap dipertahankan agar status gizinya normal. Iya. Tidak kehilangan sukutan juga. Iya. Lalu menurunkan dan mempertahankan glukosa darahnya agar normal. Jadi Iya. setelah ini kita akan memberikan menu biar nilai glukosa Bu Sasiem turun dan Iya. selalu dalam keadaan normal. Nah, yang Amin. ketiga, Ibu Sasiem ini harus meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan Iya. melalui asupan gizi yang optimal dengan disertai olahraga. Iya. Itu ya. Iya. Nah, untuk dietnya sendiri, saya akan memberikan energi sesuai perhitungan saya. Tadi ya 1440. Iya. Lalu ada karbohidrat 55% dari kebutuhan total. Iya. Nah, untuk karbohidrat sendiri utamain karbohidrat kompleks, Bu, seperti nasi, Iya. kentang, ubi, jagung, dan lain-lain. Mungkin nanti bisa dikreasikan sama Bapak menu Iya. makannya. Nah, terus nanti juga harus dengan nilai indeks glikemik yang rendah. Iya. Nanti saya kasih juga pas mau pulang daftar Iya. makanan Iya. yang nilai IG-nya rendah. Iya. Kenapa orang diabetes itu harus makan yang IG rendah? Karena biar insulinnya tidak tinggi terus. Oh iya. Jadi nilai glukosa darahnya tetap dalam batas normal. Iya. Lalu protein 15% ya. Iya. Itu sekitar sebesar 54 gram, dan lemaknya 30% sekitar 48 gram. Nah, untuk 5 protein ini harus yang bernilai biologis tinggi, jadi harus banyakin protein hewani. Oh iya. Seperti daging ayam, Iya. telur, ikan-ikanan. Iya. Gak perlu yang mahal, yang Iya. murah kayak ikan mujair, ikan bawal itu juga tidak apa-apa. Iya. Dan kalau bisa bentuknya BCAA, mungkin nanti saya kasih aja daftar yang termasuk BCAA itu apa. Biar apa sih makan BCAA? Biar memperbaiki resistensi insulin Iya. dan diabetes Ibu Sasiem tidak makin parah. Iya. Nah, untuk lemaknya sendiri nih, utamakan yang bukan lemak jenuh tapi lemak esensial. Jadi jangan pakai lemak minyak jelantah atau Iya. minyak yang sudah digoreng berkali-kali. Pakai yang omega 3 atau omega 9. Iya. Nah, kalau batasi juga asupan kolesterolnya, sehari itu kurang dari 300. Iya. Mungkin nanti bisa dikira-kira saja berapa sendok makan untuk kolesterolnya. Iya. Karena biar tidak terkena dislipid atau penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Iya. Nah, untuk seratnya, karena serat itu sangat bagus untuk penderita diabetes, terutama dalam mengontrol kadar gula darah,
sehari cukup 25 gram, tapi utamakan serat larut air yang ada di sayur-sayuran dan di buah-buahan. Nah, untuk vitamin dan mineral itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan biasa saja. Kalau memang sekiranya perlu ditambahkan dengan suplemen, boleh ditambahkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Karena nanti bisa disupport dari buah dan sayuran yang ibu Sarsim makan. Nah, cairan tadi kan cairannya cukup banyak ya, 9 gelas, tapi sebenarnya untuk cairan sendiri hanya dianjurkan 35 sampai 40 ml per kilogram BB. Nah, jadi untuk asupan cairan atau air putih itu cukup 2 liter saja. Tidak perlu sampai 9 gelas. 2 liter itu mungkin setara dengan 8 gelas belimbing. Tidak perlu banyak-banyak ya Bu. Nah, karena cairan juga disupport dari buah sayur, terus buah-buahan yang cairannya banyak itu sudah menyupport. Karena kalau berlebihan juga nanti berdampak sama ginjal ibu Sarsim. Kan ibu Sarsim aktivitasnya juga tidak terlalu berat. Nah, selanjutnya untuk rekomendasi diet, ini ada diet diabetes mellitus dengan prinsip tepat 3J Bu. 3J itu tepat jadwal, jumlah, dan jenis. Jadi untuk orang dengan diabetes mellitus itu makannya harus terjadwal. Tidak boleh semau hati, sekehendak pikiran. Jadi untuk waktu makan lebih baik, sangat banget baiknya 3 kali makan besar pagi, siang, malam, dan 3 kali selingan. Jam 10, jam 4, dan malam sebelum tidur kalau ibu berkenan. Kalau tidak ya udah nggak apa-apa enggak. Yang penting 3 makan besar, 2 selingan. Bisa Bu? Bisa. Oke, nanti saya buatkan juga rekomendasi menu sehari agar bisa diikuti dengan daftar bahan makanan penggantinya biar bisa dikreasikan. Itu ya Bu. Terus yang kedua ada tepat jumlah. Jadi untuk jumlah tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan. Terutama konsumsi gula. Untuk gula sendiri Ibu Sarsim tadi sangat banyak ya konsumsinya, terutama dari teh manis saja sudah 3 sendok makan, 2 kali sudah 6. Sedangkan untuk gula sendiri maksimal konsumsinya itu cukup 4 sendok makan saja sehari. Nah, itu kan baru dari gula pasir, belum dari makanan jajanan manis lainnya ya. Jadi nanti bisa dikurangi. Jadi nanti untuk perubahan pola hidup, saya harap pola makan Ibu Sarsim lebih teratur, 3 kali makan besar, 2 kali selingan. Lalu ada olahraga juga ya rutin. Mungkin kalau misalnya tadi sudah jalan, mungkin bisa dilakukan jogging. Ya tidak perlu jogging karena takutnya jatuh. Mungkin bisa peregangan atau pemanasan yang singkat-singkat saja. Kalau bisa 3 kali seminggu, pastiin harus 30 menit. Kalau misalnya kuat sampai 1 jam ya boleh dilanjutkan. Jangan terlalu banyak, harus batasi makanan yang manis ya. Serta batasi penggunaan garam. Tadi kan sudah saya sebutkan, takutnya terkena hipertensi kalau terus-terusan makan garam tinggi. Terakhir harus banyak konsumsi buah dan sayur, serta harus memiliki waktu istirahat yang cukup dan tepat waktu. Ibu Sarsim sehari tidurnya berapa? 2 kali. Berapa lama? Enggak tentu, kadang setengah jam, kadang 1 jam. Tidurnya Bu? Tidur malam jam berapa jam? Kalau tidur malam saya jam 10 udah tidur. Oke, bagus. Jadi nanti kalau tidur sudah baik dipertahankan ya. Untuk tidur cukup 8 jam harus tidur selama itu untuk meningkatkan imunitas. Bisa Bu? Bisa. Oke. Baik, Ibu Sarsim, ini saya beritahu kembali untuk dietnya, diet DM ya, dengan prinsip tepat 3J, tepat jadwal, jumlah dan jenis. Bisa diikuti Bu? Bisa. Nah, untuk jadwal 3 kali makan besar, 2 kali selingan ya. Mungkin kalau memang mau ditambahkan selingan sekali lagi tidak apa-apa.
Terus jumlahnya harus diperhatikan. Nanti Iya. setiap makan kalau bisa diukur apakah keberatan. Tidak. Tidak ya. Oke. Untuk jenisnya juga harus diperlihatkan ya. Nanti di sini saya Iya. bawakan daftar bahan makanan penukar serta makanan dengan indeks glikemik rendah. Oh iya. Bisa ya diikuti. Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada ya. Oke, jadi itu saja. Tadi juga sudah saya sampaikan rekomendasi perubahan pola hidup. Iya. Saya harap Ibu Sarsien bisa mengikutinya dengan baik dan bisa selalu sehat. Gula Insya Allah. darahnya Amin. tetap dalam keadaan normal ya. Amin. Oke, nah untuk selanjutnya karena sesi konselingnya sudah selesai, nanti akan ada sesi monitoring evaluasi. Iya. Kita jadwalkan pertemuan selanjutnya ya Bu. Iya. Nah untuk pertemuan selanjutnya mungkin saya harap Ibu Sarsim bisa datang ke sini lagi 2 bulan setelahnya, atau mungkin kalau memang berkenan saat kontrol ke dokter boleh langsung datang ke sini lagi. Oh iya. Tapi saya harap 2 bulan setelah pertemuan dari hari ini, Iya. Ibu Sarsim bisa kesini lagi untuk melihat perkembangan dari Ibu Sarsim serta bagaimana praktik diet yang saya berikan kepada Ibu Sarsim. Iya. Boleh Bu? Boleh. Oke, begitu saja ya. Iya. Nanti kita bertemu lagi 2 bulan setelahnya. Iya. Baik, mungkin itu saja cukup ya Bu untuk Iya. hari ini dan siang Iya. hari ini. Iya. Jika tidak ada yang tanyakan, mari ini rekomendasi diet serta Oh iya. bahan Oh makanannya iya. nanti bisa diaplikasikan ya di rumah Iya, sama Bapak, iya, bisa insya disampaikan. Allah, iya. Oke, semoga sehat selalu Ibu. Amin. Semoga tidak ada penyakit-penyakit lain yang menyertainya ya. Amin. Oke, sekian dari saya. Saya Iya. cukupkan. Terima kasih setelah datang ke ahli gizi di sini. Oke, mari Ibu saya antar ke depan. Oke, mari Bu saya bukakan. Iya. Ya, Terima terima kasih, kasih ya Mas. Bu. Selamat, Ya. semoga datang kembali sehat selalu Ibu. Amin.